Assalamualaikum dan halo guys. Untuk saat ini saya langsung masuk ke beberapa pembahasan di mana pembahasan ini yang memang ada sangkut pautnya dengan kerjaan saya sehari-hari guys. Nah, untuk kondisinya memang saat ini saya menemukan salah satu mobil ataupun used vehicle, lebih tepatnya adalah kendaraan bekas yang memang masih digunakan sesuai dengan fungsinya seperti halnya unit ini ataupun mobil ini diciptakan guys. Nah, untuk mobilnya ini seperti ada di depan saya akan lihatkan kepada kalian mengenai kondisi mesinnya terlebih dahulu. Jadi saya tidak akan memperlihatkan sebenarnya ini mobil apa. Nah, untuk mesinnya ini saya lihat sendiri bahwa mesinnya ini benar-benar masih orisinil guys. Bahkan untuk tutup radiatornya pun tidak ada, kemudian sistem coilnya juga masih menggunakan coil seperti ini guys. Nah, jadi untuk mesinnya ini masih benar-benar original. Dan penggunaan serta fungsinya dari unit ini juga masih dipergunakan dan masih difungsikan sebagai mobil kendaraan niaga ataupun mobil kendaraan pengangkut. Kenapa saya tiba-tiba membahas mengenai mobil ini guys? Karena kebetulan begitu saya bertemu dengan teman lama saya, kebetulan dia memiliki satu mobil yang biasa dipakai proyeknya dia guys. Nah, untuk mobilnya kita lihat guys, sebenarnya ini mobil apa sih? Oke guys, jadi untuk mobilnya jelasnya adalah ini Toyota Kijang KF10. Nah, kalian tahu yang membedakan antara generasi pertama dan generasi kedua adalah di sisi lampunya. Nah, untuk sisi lampunya, ini masih menggunakan lampu yang bulat ya. Beda halnya dengan yang sudah kotak, yaitu untuk yang kotak itu sudah masuk ke generasi keduanya. Dan pemiliknya ini adalah ini guys, Angyoga dari Ciamis. Kumaha Angyoga damang? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol bareng Yoga, kita lihat dulu untuk sekeliling unit ini. Kalau unit ini kan memang sebetulnya bukan koleksi, bukannya unit yang memang diperuntukkan untuk pajangan guys, tapi unit ini adalah unit yang memang masih dipergunakan untuk kerja. Oke, kita keliling melihat kondisi mobilnya guys. Untuk kondisinya masih sesuai orisinilnya ataupun masih sesuai dengan keluaran pabrikannya guys. Mulai dari peleknya masih menggunakan pelek kaleng. Kayaknya ini yang depan masih bawaannya guys ya. Ya. Kemudian juga kita lihat sampai ke belakang. Dan memang kalian jangan lihat mengenai kondisi bahwa kap motornya itu sudah seperti ini ya. Tapi kalian lihat sendiri, ini dalamnya semua masih serba orisinil atau masih original bawaan pabriknya guys. Hanya memang dikarenakan memang kualitas ini, untuk kualitas dempulannya ya, untuk kualitas dempulannya memang terlalu tebal, jadi akhirnya seperti itu. Kemudian dari sisi pintunya juga seperti ini, semua masih orisinil ya, meskipun sudah memang seperti ini. Nah yang di sini adalah tempat untuk pengisian bahan bakar, dan untuk bahan bakarnya juga untuk mobil-mobil KF10 itu bahan bakarnya itu tersimpannya di bawah jok guys. Nah, karena memang kondisinya itu bocor katanya, jadi masih belum diperbaiki, jadi kondisinya masih belum dikembalikan seperti semula guys. Nah, yang saya salut di sini adalah kalian tahu bahwa mobil-mobil seperti ini biasanya ini digunakan untuk
mengangkut barang-barang yang lumayan berat guys. Kemudian juga kalian tahu untuk mobil-mobil KF10 atau kijang kotak ataupun kijang doyok, ini biasa digunakan sebagai kendaraan pengangkut bahan-bahan material seperti pasir, kayu, dan lainnya guys. Dan oke guys, sebelum kita lebih detail lagi, kita berbicara mengenai unit Toyota Kijang KF10, di mana ini adalah merupakan satu buah unit pick up yang dirancang memang khusus untuk angkutan barang guys. Dan memang ini untuk generasi pertamanya si Kijang guys. Kita coba dulu untuk mencoba untuk si mobil Kijang ini pada saat dibawa jalan itu seperti apa. Dan kita tes untuk kelayakan kendaraannya guys. Mulai dari menyalakan mesin ya, pada saat starter, apakah dia memang masih berfungsi dengan baik atau tidaknya guys. Oke, langsung aja guys. Oke, kita masuk dulu. Dan untuk posisi dalamnya kalian bisa lihat sendiri. Ini backlightingnya memang tidak tersedia. Kemudian plafonnya juga memang nggak ada ya. Namanya juga mobil khusus barang. Tapi untuk supirnya kayaknya kece juga guys. Ini guys. Oke, biar enak kita cari tempat yang lebih sepi. Dan kita akan coba Bang Yoga ini kita minta untuk buka maskernya guys, biar kalian tahu ini guys. Oke, kita langsung jalan dulu guys. Ini langsung posisinya kita nyalakan. Oke Bang Yoga, kita jalan. Langsung nyala guys. Jadi semua mesinnya ini masih berjalan dengan normal. Oke, kita langsung jalan-jalan dulu guys. Kita ngerasain dan kita coba memorable ya, mengenang masa-masa lalu lah tentunya. Kasih gambarnya Bang Yoga dulu sedikit. Nah, kemudian untuk suara mesinnya juga masih halus. Meskipun kalian tahu sendiri tadi, kalian lihat sendiri bahwa untuk karburatornya itu sudah tidak ada saringannya guys. Iya. Oke, asik banget. Ini namanya sang sopir yang sedang bekerja. Oke, kita juga tidak pernah yang namanya melupakan protokol kesehatan guys. Jadi kita menggunakan masker meskipun kita berada di tempat sepi ya. Kita yang jelas kita berada di luar rumah, kita junjung tinggi yang namanya prokes guys. Jadi sembari kalian melihat pemandangan dari balik kaca depannya si Toyota Kijang Pickup KF10 ini guys. Ya kalian jangan bosan-bosan lah dengerin saya sambil ngoceh-ngoceh kayak gini guys. Tapi kali-kali nggak apa-apa, saya kasih muka gantengnya Om Yoga ya. Oke, mau turunan mau tanjakan, mobil ini masih terawat dengan baik guys. Untuk spare part yang memang sangkut pautnya ke masalah keselamatan berkendara, itu benar-benar dijaga dengan baik dan memang terawat guys. Kecuali masalah 1-2 lah, seperti ini nggak ngerti juga kenapa ada jerigen di situ ya. Tapi kita namanya juga mobil tua, kalau terlalu rapi ya bukan mobil tua, tapi mobil tua yang diremajakan guys. Dan lumayan terik sih, untuk saat ini lumayan cukup terik. Kalian bisa lihat sendiri untuk awan-awannya sekarang cerah banget guys. Kemudian sebentar lagi juga di sini sama seperti tempat saya kemarin ya. Kayaknya sebentar lagi juga akan mulai musim panen guys. Kemudian pada saat mobil ini ditanjakan juga kalian lihat sendiri guys, masih oke, masih bisa berjalan dengan layak.
Nah, oke guys, untuk si pemilik mobilnya ada di sebelah kanan saya. Kita sudah ada di tempat sepi dan kebetulan juga memang kita sudah melalui proses protokol kesehatan terlebih dahulu. Jadi biar kalian bisa lihat untuk kawan saya ini yang pemilik mobil si Kijang KF10 ini adalah ini Mister Yoga. Ya. Dan ternyata dia depan kamera masih agak kikuk dan masih agak bingung dia mau ngomong apa guys. Grogi. Nggak seperti halnya kalau depan cewek kayaknya. Kalau depan cewek kayaknya, aduh mulutnya cepet banget ngomongnya. Kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding dia kalau depan cewek kayaknya. Nah oke, untuk mempercepat waktu, saya akan bertanya beberapa hal mengenai Kijang tersebut. Untuk yang kita tahu tadi juga saya sempat menanyakan kenapa di belakang itu ada tulisan pemerintahan kota Kabupaten Ciamis atau punyanya Pemda Ciamis. Nah untuk hal itu sebenarnya ini asal mobil tersebut dari mana nih, Mister Yoga? Jadi ini mobil dapatnya dari lelangan. Kayaknya ini bekas kepunyaan Pemda. Terus dilelang. Nah, teman saya dapat. Nah, teman saya jual lagi ke saya gitu. Oke, jadi ini adalah jelas ya. Seperti yang sudah Yoga tadi bilang bahwa dia dapat lelangan dari Pemda Ciamis. Nah, kemudian juga memang kondisinya untuk pada saat dapat lelang itu nyala atau mati? Udah seperti ini, seperti ini. Jadi masih layak pakai. Ini yang saya salutnya dan memang saya selalu mencari kendaraan bekas, ya, kemudian juga yang memang diperuntukkan kemudian digunakan sesuai dengan apa yang sudah dirancang untuk kendaraan tersebut. Seperti halnya untuk kendaraan pickup ini, untuk si Kijang KF10 ini memang dirancang untuk digunakan sebagai pengangkut barang. Dan sampai saat ini kebetulan juga Yoga merupakan salah satu pemborong ya, bisa disebut merupakan salah satu pemborong yang biasa membangun baik itu jembatan berdasarkan tender-tender baik itu dari pemerintahan ataupun swasta guys. Nah kemudian saya kan tadi jelaskan bahwa unit tersebut masih digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan fungsinya. Jadi ini kita benar-benar tahu bahwa unit tersebut itu masih sehat walafiat guys. Nah itu yang saya salutnya, karena seperti yang kalian tahu juga bahwa untuk unit-unit seperti ini itu banyak sekali, mungkin kalian juga bisa lihat baik itu di YouTube ataupun di media-media sosial lainnya, itu banyak juga yang melakukan share terhadap kendaraan seperti ini guys. Tapi balik lagi, kebanyakannya memang fungsinya itu sudah digunakan sebagai kendaraan pribadi. Nah kalau ini jelas-jelas masih digunakan sebagai kendaraan niaga ataupun sebagai kendaraan pengangkut guys. Nah jadi di sini yang saya tegaskan kepada kalian bukan berarti dari kondisinya itu yang memang mulus, baik, catnya itu licin, bukan seperti itu ya guys ya. Nah akan tetapi untuk unit yang memang sudah lama, akan tetapi fungsionalnya itu masih berfungsi dengan baik pada saat digunakan berdasarkan fungsinya dia sebagai mobil pengangkut barang guys. Seperti halnya kalian tahu bahwa nama Kijang itu memang diambil dari nama singkatan dari sebetulnya kerjasama Indonesia dan Jepang guys. Nah kemudian juga memang disangkut pautkan dengan binatang endemik yang berada di Indonesia ini guys. Nah jelasnya untuk generasi pertama yang saya bilang ini ya, itu rata-rata memang kalian juga pasti mengenalnya dengan Toyota Kijang Buaya. Dimana untuk seri pertama tersebut itu keluarnya mulai dari tahun 1977 sampai dengan 1981 guys. Yang membedakannya itu di bagian depannya. Nanti setelah kita berbincang-bincang sedikit, saya akan tunjukkan kepada kalian perbedaannya antara Kijang Buaya dan Kijang Doyok guys.
Jadi di sini tadi saya juga coba meluruskan, untuk yang versi ini kebanyakan orang mengenalnya Kijang Buaya guys, bukan Kijang Doyok ya. Nah kemudian setelah itu untuk generasi keduanya barulah ada muncul yang namanya Kijang Doyok. Dimana untuk generasi kedua mulai dari tahun 1981 sampai dengan 1986 guys. Nah itu untuk versi keduanya. Dan memang untuk kendaraan Kijang ini di awalnya itu memang dibuat, itu memang konsepnya semua ke arah pick up ya guys ya. Seperti yang kalian tahu juga, memang semuanya arahnya ke pick up dan memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan niaga untuk pengangkut barang guys. Nah, kemudian juga memang di sini ada andil juga dari Bapak Yusuf Kalla untuk membawa Kijang ataupun Toyota Kijang itu ke Indonesia guys. Yang terjelas, yang perlu kalian tahu, kita bukan hanya melihat dari sisi klasiknya, kemudian sisi sejarahnya, bukan hanya itu guys. Di sini kita coba sangkut pautkan dengan orang tua kita. Orang tua kita juga dulu memang mengagung-agungkan ataupun bahkan sangat fanatik sekali dengan yang namanya Toyota Kijang. Karena apa? Bisa dibilang salah satu, pasti kalau orang Indonesia balik lagi, nggak jauh-jauh dari harga jual kembalinya itu cukup baik atau sangat baik untuk kala waktu itu ya guys ya. Kemudian juga yang kedua, awet, dibilang tahan lama, dan memang terbukti. Untuk yang ada di belakang kita, yang tadi sudah kita jajal, kita sudah menaikinya, mulai dari turunan, tanjakan, bahkan sampai dengan tanjakan yang cukup lumayan curam juga, dia masih mampu. Dan oke, untuk terakhir kalinya saya akan tunjukkan kepada kalian perbedaan dari Kijang Doyok ataupun Kijang KF20 dengan Kijang Buaya ataupun yang disebut dengan KF10 guys. Saya akan tunjukkan kepada kalian dan perhatikan baik-baik perbedaannya ada di mana saja. Oke, satu persatu saya tunjukkan kepada kalian dari perbedaan Kijang Buaya dengan Kijang Doyok. Nah, yang pertama, kalian tahu untuk kap motornya, untuk yang Kijang Doyok ini tidak nonjol seperti ini ya. Jadi dari grill dia itu langsung ke arah belakang guys. Nah, sementara untuk yang Kijang Buaya, kalian bisa lihat sendiri, ini untuk yang Kijang Buaya, dia untuk ngap motornya itu dia lebih cembung guys. Nah kemudian yang kedua ini guys, dari awal tadi saya sudah menunjukkan untuk lampunya, untuk versi generasi pertama untuk lampunya itu masih bulat, sedangkan untuk yang disebut Kijang Doyok lampunya itu sudah mengotak. Dan dari keseluruhan tampilan bodi juga untuk yang Kijang Buaya itu kotaknya itu masih agak sedikit bulat ya, tapi untuk yang Kijang Doyok, untuk yang generasi keduanya, dia sudah mengotak dan memang lurus ke belakangnya guys. Dan oke guys, untuk konten saya kali ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan untuk konten saya ini dapat memberi gambaran dan menjadi bahan acuan untuk kalian yang tadinya belum mengetahui mengenai sejarah Kijang guys. Nah seperti biasa, untuk like, share, komen, dan subscribe itu merupakan salah satu bentuk dukungan untuk channel dan video saya ini guys. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menyaksikan di Activity and Lifestyle bersama saya, Irwan Rizwandi.